Dua indikator trading view terbaik yang bikin cuan maksimal untuk strategi scalping pada time frame 1 menit ini sedang kita lakukan backtest lanjutan. Sementara win rate udah 80%, video kali ini cukup panjang karena ada penjelasan cara penggunaan indikator trading view yang bakal bikin kalian cuan maksimal. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya. What's up guys, apa kabar semua? Selamat tahun baru ya untuk kita semua. Oke, video kali ini kita bakal melanjutkan backtest yang kemarin udah sempat kita lakukan sebanyak 5 kali open posisi ya. Dan di sini kita bakal melanjutkan backtest lagi. Sementara yang kemarin kita udah melakukan 5 kali open posisi dan barusan saya juga sudah melakukan open posisi sebanyak 2 kali, yaitu posisi ke-6 dan juga posisi ke-7, dan kita di sini sementara mendapatkan win ya. Dan win rate sementara yang hasilnya adalah 85,71%. Nah, di sini pada posisi ke-6 saya memutuskan melakukan posisi long itu ketika melihat garis momentum dari indikator VIDIA ini yang berwarna ungu, yang dimana defaultnya adalah warnanya hijau ya, yang menyatakan bahwa harga masih bergerak naik atau trennya masih bullish. Jadi saya melakukan open posisi ketika satu buah candle hijau itu berhasil breakout dari garis tengah yang dihasilkan oleh indikator predictive ring dari LuxAlgo. Nah, di sini kita lakukan open posisi long ya, dan kita win untuk posisi yang ini. Dan pada posisi berikutnya yang ke-7, di sini saya melakukan posisi short, dimana ketika harga berhasil menyentuh area resisten, lalu kembali pullback dan terkonfirmasi oleh candle merah, saya langsung melakukan open posisi short ya, dengan diikuti delta volume yang didapat dari indikator VIDIA. Di sini menyatakan minus sekitar 60%-an ya, dan saya yakin harga kembali akan turun. Nah, sehingga di sini posisinya kita win ya. Dan posisi ke-8 di sini sebenarnya sudah berjalan ya, cuman saya lupa mematikan tabel backtestnya di dalam aplikasi recordingnya, jadi nggak kelihatan ya pergerakannya ya. Dan posisi ke-8 saat ini adalah loss ya, ternyata harga mengalami kenaikan. Jadi sekarang kita catat dulu untuk posisi ke-8. Di sini kita loss. Oke, kembali ke 75% ya. Oke, kita sekarang lanjutin lagi untuk mencari posisi yang baru. Kita tunggu lagi sampai indikator memberikan sinyal buy maupun sell ya. Di sini terlihat delta volume pada angka 34,91%. Delta volumenya positif ya, yang berarti harga akan mengalami kenaikan. Nah, walaupun di sini angka dari delta volume menyatakan angka yang positif, namun kita bisa melihat dari garis momentum menandakan bahwa harga sedang bergerak turun atau trennya sedang bearish ya. Jadi kita nggak bisa juga melakukan open posisi long ketika walaupun kita melihat delta volume menyatakan positif. Kita tetap menunggu konfirmasi lagi dari indikator lainnya yang kita sudah gunakan di sini adalah predictive ring sampai candlestick menembus area resisten ke arah atas, barulah kita bisa melakukan open posisi long. Cuman kalau ternyata harga bergerak turun dan menembus area resisten ke arah bawah menuju area support, maka di sini harusnya kita melakukan open posisi short ya. Oke, dan ternyata harga malah balik turun ya. Ketika masuk ke area resisten, harga kembali turun, namun masih berada di area garis tengah ini. Nah, sekarang harga kembali berbalik naik
Delta volume sementara masih positif namun hanya 1,4%. Delta volume yang kita butuhkan di sini adalah minimal 30% untuk long atau minus 30% untuk short ya. Kita matikan dulu untuk videonya biar terlihat. Nah, ini satu buah candle hijau telah menembus area resisten. Dan sekarang kita lihat lagi video. Delta volume belum terbentuk ya, masih 0. Nanti kita lihat lagi. Harusnya di sini positif ya. Kalau angkanya di sini positif di atas 30%, maka kita melakukan posisi long ya, karena sudah berhasil menembus area resisten. Di sini terlihat minus 200%, tapi buy-nya masih 0 dan sell-nya 4,96 million. Kita tunggu lagi. Biasanya di sini ketika sudah muncul angka buy-nya, maka barulah delta volume menunjukkan angka yang sebenarnya. Di sini biasanya untuk awal candle menyentuh garis momentum dari video, angkanya masih belum valid ya. Oke, di sini untuk buy sudah mulai muncul ya, dan delta volume terlihat masih minus 177. Kita tunggu lagi sampai harga menembus kembali area resisten di sini dan delta volume menunjukkan angka positif di atas 30%, maka kita melakukan open posisi long. Dan sebaliknya ketika harga menembus ke arah bawah dari area resisten dan kita masih melihat delta volume angkanya negatif, maka kita melakukan posisi short ya. Dan ternyata harga turun jebol guys. Harusnya kita di sini win ya, karena posisi stop loss-nya mungkin terlalu pendek. Kita tempatkan di swing low yang terakhir di sini ya. Mungkin kalau kita nempatin di atas area resisten, mungkin stop loss nggak terkena ya. Cuman di sini posisi akan menjadi lebih panjang untuk target profitnya, untuk mencari rasio 1:1,5 ya. Kemudian kita perpanjang lagi sekian, akan menjadi win. Sayangnya posisi kita udah salah, ini tetap kita anggap loss. Dan yang ini juga tadi kesempatan membuka posisi short juga terlambat ya. Terlihat di sini delta volume menunjukkan angka minus 184 yang memungkinkan harga mengalami penurunan. Dan di sini pun harga turun ya. Kita tunggu lagi untuk posisi selanjutnya ya. Dan harusnya tadi kita di sini win ya, kalau saja kita menempatkan stop loss agak lebih tinggi. Tapi tidak apa-apa, kita ambil posisi lagi, kita tetap menyatakan bahwa ini adalah loss. Oke, di sini harga sudah menembus area support yang baru ya. Ini support yang baru sudah berhasil ditembus dan kita bisa menunggu posisi di sini. Sekarang kita pasang posisi short karena kita melihat delta volume masih minus 147%. Kita pasang metode limit ya sekitar di sini. Ya anggaplah kita trading yang sebenarnya, walaupun ini hanya sebuah backtest ya. Kita pasang sekitar sini ya. Lalu stop loss kita tempatkan di high yang terakhir, kita sekitar sini atau di atas dari area support lagi dikit yang ini, biar nggak kena kayak yang tadi ya. Ini area support yang sebelumnya kita tempatkan di atasnya sedikit lagi. Jadi di sini. Lalu kita ambil stop loss 1:1,5 ya. Oke, sekitar segini. Sedikit lagi harga mencapai entry. Ya, harga entry kita sudah kena, artinya ini harusnya kita udah mulai jalan ya. Oke, sudah mulai jalan. Oke, kita tunggu lagi sampai harga turun kembali dan menyentuh target profit kita. Delta volume masih minus 145, jadi harusnya harga kembali turun. Mungkin akan terhenti di sekitar sini. Ini kalau bisa kita lihat, sebenarnya ada di sini ada area supply ya.
Mungkin kalau kalian yang udah tahu bagaimana menggambar supply dan demand, ada supply dan demand, yaitu dengan cara seperti ini. Ketika kalian melihat pergerakan harga yang impulsif, kalian bisa menggambarkan area pada candle hijau terakhir sebelum terbentuk candle merah ya. Dan di sini ada yang namanya imbalance. Imbalance itu jarak antara candle hijau setelah terjadinya candle impulsif. Ini ada candle hijau kecil. Jarak ini masih ada space antara candle hijau yang ini dan candle hijau yang di belakangnya yang sebelumnya terjadi ya. Jadi kalau saya gambarin area kayak gini. Nah, di sini areanya ini area imbalance. Nah, ini area imbalance. Maka area yang ini kita sebut area supply. Nah, harga bereaksi pada area supply-nya. Ini kita naikin dikit ya, persis di sini. Ya. Ini sebenarnya sudah berhasil ditembus sedikit, tapi harga kembali turun. Jadi ini adalah area supply. Apakah harga kembali turun dan menyentuh target profit kita? Kita tunggu lagi ya. Dan kebetulan ini untuk Nvidia masih menyatakan delta volumenya masih menyatakan minus ya, sehingga ada kemungkinan harga mengalami penurunan. Kita tunggu lagi guys. Oke, dan harga masih tertahan di area supply ini ya. Nah, di sini di atas juga kalian bisa melihat area demand, karena di sini ada penurunan yang impulsif dan juga candle terakhir di sini terlihat kecil candle hijaunya, lalu candle hijau terakhir ada di sini. Berarti ada imbalance di sekitar sini ya. Ini area imbalance di sini. Lalu untuk area supply sini. Oke, sementara harga kembali turun dan di sini kita masih profit sedikit. Kita tunggu sampai menembus target profit ya. Ini kita hapus dulu karena di sini kita fokus ke untuk indikator ya. Kita fokus ke dua indikator ini yang kita backtestkan, volumetric media dan juga predictive range. Oke, kita pantau lagi guys. Kita tunggu sampai harga menyentuh stop loss ataupun target profit ya. Oke, di sini harga kembali turun ya, dan kemungkinan harga akan tertahan pada area area support yang ada di bawah ini, garis ini. Jadi karena saya sini menempatkan target profit di bawah area support, mungkin ini akan menyebabkan harga berbalik arah dan target profit kita jadi nggak kesentuh ya. Nah, ini bisa kita turunkan sedikit di sini stop lossnya. Yang penting masih berada di atas area resisten. Nah, di sini ini garis resisten, kita tempatkan di atasnya sedikit atau garis support yang di belakang ini yang terbentuk sebelumnya ya. Bisa kalian tempatkan di atasnya sedikit, lalu di sini kita turunkan lagi. Nah, ini menjadi 1,5, rasionya menjadi 1,5 ya. Nah, ini kemungkinan akan target profit kita akan kena. Ataupun jika kalian trading yang sebenarnya, ketika harga turun seperti ini dan di sini sudah ada higher low yang terbentuk, kalian bisa turunkan stop lossnya di sini.
di area ini, sekitar sini, sehingga risiko kalian akan turun ya menjadi 0,13% kayak ini. Oke, kita kembalikan dulu. Ini hanya untuk backtest sementara. Sedikit lagi akan menyentuh target profit. Oke, sini target profit sudah kesentuh ya. Kita tambahkan lagi pada backtest yang ke 9 ya. Ini win. Ya, win rate-nya menjadi 77,78%. Sekarang kita lakukan posisi satu lagi supaya dapat 10 posisi totalnya ya. Kita tunggu lagi sampai ketemu lagi sinyal-sinyal untuk melakukan open posisi. Delta volume di sini masih minus 114,46%, yang memungkinkan harga masih mengalami penurunan. Lalu garis momentum yang berwarna pink ini atau garis trend masih menyatakan tren yang menurun ya untuk saat ini. Jadi kita tunggu lagi harga berbalik ke atas sampai menyentuh garis equilibrium yang warna biru atau area resisten yang ada di atas ini, baru kita melakukan open posisi short lagi. Seharusnya sih harga akan tertahan di sekitar sini ya, di area equilibrium untuk membentuk lower low. Sini lower low, lower low, lower low. Nah, di sini mungkin sekitar area ini, sekitar garis ini. Nah, tadi di sini kita melihat di dua candle hijau ini terbentuk dua candle yang impulsif. Nah, di sini kita bisa menggambarkan area supply juga ya. Jadi kemungkinan harga tertahan di sini. Nah, kan terlihat harga tertahan di area supply ini. Nah, di sini ada imbalance, harga impulsif naik, candle bullish terbentuk, dua candle bullish. Lalu berikutnya ada satu candle merah kecil dan memberikan jarak antara candle merah yang ini dan candle merah yang terbentuk sebelumnya, sehingga ini adalah area imbalance. Di sini ada imbalance. Ini artinya ini adalah area demand. Untuk saat ini area supply dan sudah berhasil kesentuh. Harusnya di sini kita bisa melakukan open posisi lagi ya. Tapi seperti tadi yang kita bilang bahwa kita di sini adalah sedang melakukan backtest untuk dua indikator predictive range dan juga volumetric media. Kita bakal tunggu sampai harga berbalik, mungkin tertahan di garis tengah ini atau di area resisten ini, atau ketika harga berhasil menembus area support yang ada di bawahnya. Oke, kita tunggu saja sinyal-sinyalnya. Mungkin untuk menunggu sinyal biar tidak terlewatkan momennya, kita bisa membuat alarm ya di sini. Ini saya akan buat alarm di garis tengah ini, garis yang warna biru. Sini tekan tanda plusnya tepat di garis yang biru. Add alert. Nah, di sini alarm sudah terbentuk, atau satu lagi saya bikin alarm di bawahnya ketika harga berhasil menembus area support yang paling bawah ya. Nah, sini saya sudah membuat dua alert. Ketika nanti kesentuh oleh candlestick antara garis yang atas ataupun yang bawah ini, maka alarmnya akan berbunyi dan kita bisa memutuskan apakah akan melakukan open posisi atau tidak ya. Oke, alarmnya berbunyi ya. Di sini kesentuh di sini, yang di atas ya, yang di bawah nggak kesentuh.
Berarti kita pasang posisi setelah muncul candle merah. Jadi kita menunggu lagi ketika terkonfirmasi candle merah baru kita pasang posisi short ya. Atau di sini harga kemungkinan bakal naik lagi sampai menyentuh area resisten dan kita tunggu lagi candle merah baru kita melakukan open posisi short. Jadi seperti itu gampangnya untuk kita memasang alarm ya, sehingga kita nggak perlu mantau di depan laptop terus. Terlebih ini adalah time frame 1 menit, pergerakan harga sangat cepat ya. Jadi sebentar aja kita tinggal, momen kadang-kadang kelewat. Nah, jadi pentingnya kita pasang alarm sehingga kita tahu untuk membuka posisi ya ketika alarm sudah berbunyi. Nah, di sini kebentuk satu candle merah, cuman berada di atas garis tengah ini ya, garis equilibrium. Ini harus ditembus balik oleh candle merah baru kita bisa melakukan open posisi. Untuk saat ini belum ya. Kita tunggu lagi, siapa tahu harga ternyata balik ke arah area resisten yang ada di atas ini. Jadi kita tunggu aja, ini belum konfirmasi. Oke, ini dia konfirmasinya guys. Kita lakukan open posisi short. Sini kita letakkan untuk stop lossnya. Sebenarnya di sini terlalu dekat dengan ini ya, walaupun ini low yang terakhir. Ini saya tempatkan di atas ini aja, di area support, di area resisten di atas ini. Lalu kita target profitnya 1/1,5. Oke, segini ya. Ya, harga turun. Oke, di sini kita bisa pasang alarm lagi ya, supaya kita tahu kalau harga udah menyentuh target profit ataupun sudah menyentuh stop loss. Ini kita pasang alarm satu lagi untuk stop lossnya. Dan sekarang kita tinggalkan. Jadi kita nggak perlu pantau terus menerus. Dan harga kembali turun, terjadi dorongan sell ya di atas ini. Artinya di sini tertahan ada area resisten. Kita bisa bikin area resisten dari pantulan-pantulan sebelumnya. Sini. Nah, candle hijau lagi, apakah tertahan lagi di area ini? Nah, di bawah sini kita juga bisa membuat area demand ya. Karena di sini ada candle impulsif. Jadi kita bisa menggambar area demand di sini. Sebelum candle impulsif terjadi, kita buat area sepanjang candle merah ini dari shadow atas dan shadow bawah beserta bodinya ya. Segini. Nah, ini adalah area demand ya. Ketika area demand ini berhasil ditembus oleh harga, kembali turun, maka area ini sudah tidak valid lagi sebagai area demand ya. Dan benar saja harga tertahan di area demand ya. Dan biasanya ketika harga kembali menyentuh area demand, di sini kita bisa melakukan open posisi long ya, sekitar sini. Ini cuma contoh aja. Kita tempatkan stop loss di bawah swing low yang terakhir dengan menempatkan stop loss dan dengan menempatkan target profit di 1/1,5. Nah, kayak gitu. Dan karena di sini ada resisten, harga kemungkinan tertahan juga di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari indikator volumetric VIA memberikan delta volume yang masih minus di atas 50%, yang berarti jumlah sell ini lebih banyak ketimbang yang melakukan posisi buy ya, sehingga harga masih memungkinkan mengalami penurunan. Seperti itu ya logikanya.
Oke guys, alarm kita bunyi dan harga menyentuh target profit ya. Tepat di sini. Akhirnya harga kembali menyentuh target profit di sini. Delta volume menunjukkan persentase minus 70% yang memungkinkan harga tetap mengalami penurunan ya. Dari tadi delta volume menunjukkan data yang negatif. Di sini terlihat pergerakan harga sebelumnya konsolidasi ya, masih berada di area-area itu saja. Pada akhirnya kembali turun dan menembus area support di bawah sini. Yang tadinya ini adalah area demand ya. Akhirnya ditembus. Oke, sekarang kita catat kembali hasilnya yang ke-10 ya, kita win. Ya, untuk win rate sekarang 80%. Ya, mungkin di sini saya sedikit jelaskan ulang kembali untuk penggunaan predictive range. Jadi di sini ada garis berwarna merah dan juga garis berwarna hijau. Yang hijau ini adalah area support, yang merah ini adalah area resistance, dan yang tengah ini adalah garis range ya, harga yang seimbang atau equilibrium. Di sini ketika harga bergerak di tengah-tengah di antara garis support dan juga resistance, maka kita bisa melakukan open posisi pada ketika harga berhasil menyentuh salah satu area ini. Misalkan harga menyentuh area bawah, kayak di sini, harga menyentuh area support, kita lakukan open posisi long. Nah, kita jual pada equilibrium atau pada area resistance ketika harga berhasil menyentuh salah satu garis ini ya. Sebaliknya, ketika kalian melihat harga bergerak ke atas menyentuh area resistance, kalian melakukan open posisi short dan kalian bisa menjualnya pada garis tengah atau equilibrium di sini atau pada area support ya. Jadi kalian bisa melakukan 2 kali penutupan atau closing. Jadi ketika harga menyentuh garis tengah, kalian ambil profit pertama. Ketika menyentuh lagi area yang support, di sini kalian ambil profit yang kedua, gitu. Jadi sebagian kita ambilnya itu kalau pergerakan konsolidasi ya. Tapi ketika harga berhasil menembus salah satu area, breakout di salah satu area seperti yang kita lihat di sini, yang terakhir ini harga sudah menembus area support ya. Nah, di sini kita harusnya bisa melakukan open posisi short kembali karena memungkinkan harga turun kembali ya. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa harga akan mengalami penurunan lagi, kita buka satu indikator lagi. Yang ini volumetric media yang memberikan data berupa delta volume. Nah, delta volume ini adalah selisih antara posisi buy dan juga sell. Di sini terlihat harga memperlihatkan data minus 66%. Nah, ketika kalian melihat minus, artinya posisi pergerakan harga masih memungkinkan mengalami penurunan. Tapi ketika kalian melihat delta positif, di sini tidak minus ya, positif, maka kemungkinan harga akan bergerak naik. Seperti itu untuk penjelasan volumetric media. Lalu garis yang berwarna pink ini, untuk defaultnya ini warnanya merah ya aslinya. Untuk yang naik ini saya ganti jadi warna ungu, yang harusnya warna hijau. Nah, ini menyatakan tren ya, atau garis momentum. Ketika kalian melihat garis ini berwarna merah untuk warna defaultnya, maka harga masih cenderung mengalami bearish ya, atau penurunan. Sebaliknya, ketika kalian melihat garis berwarna hijau seperti ini saya gunakan warna ungu, maka harga masih mengalami kenaikan atau bullish. Tren yang terjadi adalah tren bullish, dan yang ini tren yang terjadi adalah tren bearish. Ketika tren ini bearish, kalian melihat delta volume di atas minus 30%, lalu harga berhasil menembus area support ataupun pullback dari area resistance di sini, kita bisa melakukan open posisi ya. Nah, ini kita hapus dulu biar kelihatan. Misalkan kalian melihat di sini harga pullback dari garis tengah atau pullback dari area resistance di sini. Misalkan pergerakan ini misalnya ya, pergerakan harga turun ke sini ke area support lalu naik ke area resisten.
Nah, di sini terbentuk satu buah candle merah. Nah, disinilah kalian bisa melakukan open posisi short ya di sini dengan menempatkan stop loss di atas area resisten, lalu menggunakan rasio 1:1,5. Seperti itu untuk melakukan open posisi short ya. Sebaliknya ketika delta volume memberikan sinyal positif atau angkanya ini positif, alarmnya berbunyi lagi, angkanya positif kembali, maka kalian harus mencari posisi long, yaitu ketika harga turun dan menyentuh area support lalu pullback di sini. Nah, kalian bisa melakukan posisi long di sekitar sini dengan menempatkan stop loss di bawah swing low terakhir atau area di bawah area support ya, dan mengambil profit 1:1,5 kali ini. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara melakukan open posisi menggunakan dua indikator ini. Oke, selanjutnya kita bakal melakukan open posisi lagi pada backtesting yang berikutnya di part yang ketiga. Sebanyak kurang lebih 4-5 kali ya. Mungkin kita ambil 5 kali aja supaya tiap hari kita bisa mendapatkan 5 kali open posisi. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih sebelumnya. Dan buat kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini dan juga nyalakan tombol notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Oke, see you the next video. Thank you, bye bye.